Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib, khususnya panjenenganipun Al-Habib Abdurrahman, putra guru kami Al-Habib Mukhdar bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Saqaf. Ugi ingkang kula hormati Al-Habib Muhammad bin Ali bin Yahya lan pinten-pinten dan beberapa para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, bukan berarti mengurangi hormat takdim kita kepada para beliau. Yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda, Ibu Bupati atau yang mewakili, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, bapak-bapak dari pemerintahan, instansi pemerintahan sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan, dan yang saya hormati bapak-bapak, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek beserta jajarannya, panitia penyelenggara dalam rangka haul Al-Habibana Umar bin Thaha bin Yahya, dan yang saya hormati khususipun panjenenganipun Kiai Mursyid sak keluarga. Matur mbah nuwun, terima kasih banyak kepada beliau yang telah membuka pintunya luar lebar untuk dalam hall pun Al-Habib Umar bin Thaha bin Yahya. Hadirin lan kula yang kula hormati Bapak Kepala Kelurahan Karangmalang atau Karanganyar, Karangmalang, beserta perangkat-perangkatipun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Habib Umar dipun lairaken wonten Palimanan kirang langkung tahun 1423 Hijriah. Setelah beliau menimba ilmu dari ayahnya, beliau pergi ke Haramain belajar kepada Sayyidi Syekh Muhammad Said Sumbul atau Sambal, belajar dalam ilmu hadis dengan segala sanad-sanadnya. Beliau di Mekah mengambil dari beberapa ilmu ulama sampai selama 4 tahun, baru beliau pergi ke di mana gurunya, datuk-datuknya di sana dimakamkan. Nenek moyang Wali Sembilan juga di sana. Beliau belajar kepada Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi, sing ngarang kitab Sulam Taufik sing disyarai dening Kiai Nawawi Banten, dan beberapa karangan kitabnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir banyak sekali, termasuk gurunya malih Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, karangan kitabipun Sulamun Najat.
sing disarai dening panjenenganipun Kyai Nawawi Al-Bantani. Gurunipun malih Al-Habib Abdullah bin Husain bin Faqih, Al-Habib Abdullah bin Ali bin Syihab, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar bin Abu Bakar Maula Butaiha, Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumer Al-Hadrami, Syekh Abdullah bin Ahmad Bassaudan, lan ugi ngalap ilmu saking Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar dan beberapa ulama-ulama pada waktu itu. Setelah beliau mencukupi, diizinkan gurunya, beliau keliling ke 88 negara, mamba'il ulum, sumber-sumber ilmu. Setelah beliau selesai, diizinkan oleh gurunya berdakwah, mendapat guru ijazah dakwah, mendapat ijazah mengajar. Semua kitab ada gurunya, ada sanadnya lengkap. Beliau pulang ke Sindang Laut, Palimanan, terus beliau tinggal di Sindang Laut. Pertama kali beliau membuka pesantren di sana. Beliau dakwahnya sampai ke Shanghai. Di daerah Cina, di sana 6 tahun beliau keliling dakwah luar biasa. Sampai akhirnya beliau tinggal waktu ke Bali di Pulau Manipa. Di sana masih ada bekas masjidnya, tertulis Al-Habib Umar bin Toha bin Yahya, peninggalan beliau di Pulau Manipa. Di antara guru beliau tidak mengambil dari ulama-ulama Tarim atau Hadramut saja, tapi beliau juga mengambil ilmu, di antaranya Kiai Syakir Indramayu. Beliau termasuk gurunya Al-Habib Umar bin Toha dan beberapa kiai-kiai yang luar biasa, yang sangat alamah di tanah Jawa ini, termasuk bagian daripada guru-guru beliau. Guru-guru beliau yang di Jawa sangat luar biasa. Maka sebelum Habib Umar pergi ke Haramain, beliau telah banyak mengangsu kepada para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama yang ada di Jawa ini. Maka ketika beliau berangkat ke Hadramut atau ke Tarim, ke Mekah, pembekalannya sudah cukup, sudah memadai. Itulah Al-Habib Umar. Beliau tinggal di Sindang Laut, ringkasnya mempunyai murid yang dipercayai oleh beliau sebelum beliau pindah ke Sindang Indramayu. Beliau mempunyai murid namanya Kiai Asy'ari. Pondok pesantrennya diteruskan oleh beliau dan beliau pindah ke Indramayu. Tinggal pertama kali di Sindang Indramayu, Sabrang Kulon. Kalau dulu terkenalnya Sabrang Kulon. Akhirnya beliau pindah di Karanganyar dan beliau tidak pernah berhenti. Tapi perlu diingat, beliau bukan sekadar hanya menuntut istilahnya dakwah saja, tapi beliau dalam mengelola dalam pesantrennya punya sumber-sumber ekonomi yang berjalan luar biasa. Di antaranya beliau mengambil kayu-kayu dari Kalimantan dan setiap bulannya mendatangkan puluhan kapal yang isinya penuh dengan kayu-kayu Kalimantan. Selain dari itu, beliau seorang petani juga yang mempunyai tanah banyak dan panennya tidak pernah masuk ke rumah,
dibagikan kepada para fuqara wal masakin. Beliau telinganya sangat tipis, tidak mau mendengar ada orang fuqara wal masakin, para yatim, anak-anak menangis karena kekurangan. Beliau cepat sekali melangkah. Di satu sisi beliau berhadapan dengan penjajah, di satu sisi beliau harus menyelamatkan akidah. Sama juga yang diteruskan oleh tokoh-tokoh ulama para pendahulu. Tidak terlepas sedikit kita menceritakan Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ketika beliau di Mekkatul Mukarramah, beliau berhadapan dengan satu faham yang beberapa ulama wal aulia wasadah yang ada di Haramain menjadi korban, dihabisi oleh kelompok-kelompok tertentu. Maka beliau memikirkan bagaimana cara menyelamatkan akidah tersebut. Tapi satu sisi Mbah Hasyim harus berhadapan dengan penjajah, dengan segala politiknya yang dilakukan oleh penjajah. Maka untuk menyelamatkan akidah ahli sunnah wal jamaah dan bisa andil besar, mempunyai kontribusi yang luar biasa, bisa melawan penjajah, maka beliau membuat satu wadah yang dinamakan Nahdlatul Ulama. Beruntunglah atas kita semuanya yang mau di dalam Nahdlatul Ulama, karena di situ ala aqidatu ahli sunnah wal jamaah. Itulah perjuangan para pendahulu. Sebetulnya semuanya itu meneruskan perjuangan para kakek-kakeknya. Siapa di antara para kakek-kakek beliau? Banyak ulama-ulama yang ada di Indonesia, tidak terlepas entah itu turunan dari laki ataupun turunan dari perempuan, yang menyantasib kepada Wali Sembilan. Nah, Wali Sembilan tersebut yang diawali masuk ke Indonesia adalah pertama Al-Imam Jamaluddin Husain. Jamaluddin Husain putra Al-Imam Ahmad Shah Jalal, putra Al-Imam Abdullah Udmat Khan. Al-Imam Abdullah Udmat Khan adalah ibunya putri India, maka mendapat gelar Udmat Khan. Itu satu. Nah, ayah beliau Al-Amir Abdul Malik, putra Al-Imam Alwi Amal Faqih yang meninggal pada tahun 613 Hijriah. Imam Alwi Amal Faqih bin Muhammad Sahib Marbat bin Ali Kholek Qasam. Imam Alwi Kholek Qasam ini mau dipercaya atau tidak, ini babul karomah. Kalau kita sudah berbicara bab karomah, iman yang harus di depan. Jadi kalau mau berbicara karomah, lebih-lebih mukjizat, iman yang ditaruh di depan, bukan akal. Kalau akal banyak tidak masuk akal, tapi kalau iman pasti masuk akal. Contohnya gampang, wong kon percaya karo surga padahal durung tau weruh. Kayak apa surgaku? Tahu weruh durung, tapi percaya anane surga. Lo hebat beliau. Lah akal ning tinggo, akal ning buri, akal tinggal iya kayak kon
ribut bae. Ana maning wis nganggo bahasa Dermayu mau wis bahasane dewek maning. Enak beli itu. Ana wong umure swidak. Nganggo handphone kuwi ditulis ngono. Aja dideleng bae. Ana wong umure swidak. Dipotong 15 tahun masa akil balik. Tinggal 45. Wis sekin kita dihitung sholat kita Gusti sing setiap waktu pirang menit itu. Wah 5 menit waduh koyong top teman. Wis tumak ninah we terkadang dilanggar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Bubar sholat celeng. Apa ndonga dingin jaluk diterima sholatnya apa primen jaluk ngapuran ning Allah Ta'ala bok dia sholatnya beli bener bu apa kurang akhlake kurang adabe mandek dingin jaluk ngapura marang Gusti alah boro-boro mencolot bae niku ya siji coba paling dhuwur wis gawe sing murah bae 5 menit 5 menit ping 5 selawe sing sewulan kumpamane 30 dina dadi selawe ping 30 dina pirangku 750 menit dibagi swidak mung 12 jam dadi salat kita sing sewulan kula mau dihitung waktu mung 12 jam berarti setengah hari. Lamun setahun setengah kali 12 berarti umur kita setahun sholatnya mung 6 dina hitungan waktu ini 6 ping 45 270 dina jadi umur kita swidak ku sholatnya kita lamun dihitung waktu mung 270 dina jaluke swarga pantes belin ku mancing akal belin ku ya beli mancing pada bahan jaluk modal 1 juta jaluk batinnya 1 miliar tapi karena iman percaya marang Allah Ta'ala kabeh ku sebab karena rahmati Gusti tapi bisa mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala kelawan amal soleh netepi perintah Gusti karena dadi lemon iya apa jaluk mancing akal bae kekangelan apa jaluk mancing akal ruwet ya, ini diantar wal karomah kadalik karomah tidak bisa ditakar dengan akal lebih-lebih mukjizatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan banyak ulama-ulama di Indonesia yang karomahnya luar biasa diantaranya siapa Kiai Syakir, Kiai Bajuri sudi mampir wali minal aulia illah sing ora kenal sapan maha guru pada waktu itu Kiai Bajuri boleh kita katakan dan banyak lagi ulama-ulama sing wali minal aulia illah Kiai Yusuf sing terkenal ning Wat Bogor muridnya siapa Al Habib Muhammad bin Abdurrahman Sagaf Adi IP siapa? Adi IP Habib Umar Yusuf Titi Dermayu ya kayak aulia tiap kota bisa ditawasuli andai kata ada aulianya di sing akeh aulia ya disebut baik kena baik beli masalah ya sing tukang masalah kan wong seneng masalah benar itu wong sing seneng masalah sebab seneng masalah lah wong sing seneng masalah ya aja dilayani engko ne dadi masalah ayo kawan ma'asyiral muslimin rahimakumullah kita terusakan itulah diantara perjuangan para sesepuh bini sepuh yang ada di Indramayu. Nah selanjutnya Al Habib niki ringkes mawon manakibipun Al Habib Omar.
Beliau wafat pada tahun 1314 hari Jumat. Sayyidunipun Habib Omar 1314, kurang lebih pada tahun 1902 apa 3 Masehinya. Semoga kita ini mendapat barakatul aulia, rahmat sing disokaken dening para wali-waline Gusti Allah. Kita wajib mencintai para ulama illah, para dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab itu semuanya pintune mahabbah datang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Iki sekarang pentingnya dikholi. Hari aulia si pirang-pirang ning Jawa ning Indonesia, mulai sing ujung Banten sampai ujung Aceh, Lampung, Banten sampai tekan Jawa Timur, tekan Papua, ya anak aulia ilah ning fak-fak. Dikira langka ning fak-fak itu terkenal Islam sing manjunganan 600 tahun yang lalu sudah masuk ke fak-fak, sesuai dengan kitabnya Ibnu Battuta yang disebut Rahlah Ibnu Battuta. Loh niku. Aulia-aulia tersebut yang ada di Indonesia khususnya kalau kita ini banyak melupakan pada para aulia-aulia tersebut, ning desa kin ku ana sing kudu dikholi, ning desa kin suwi-suwi kita ini lama lupa siapa yang dakwatul Islam di setiap desa, setiap kota yang ada di Indonesia khususnya. Lalu kita mau bercermin kepada siapa? Sebelum kita bercermin kepada orang lain, pasti kita akan bercermin dahulu dengan ulama wal aulia wal habaib yang ada di Indonesia. Apabila ini sudah mulai tikholi di mana-mana, insya Allah akan semakin tanazuli rahmat, akan turun rahmat yang luar biasa kepada kita ini, dan tidak akan melupakan sejarah. Coba cangga kita takon, kita wis andil apa dalam Islam? Kanggo dakwah kita pantakan wis tekan andil sepira kita kok. Coba kanggo bangun masjid, kanggo bangun madrasah, ora kitung batu siji atau bata siji. Sejauh mana kita andil dalam dunia Islam ini? Nah, apa maning kita jawab, para beliau itu bukan dakwatul Islam saja, beliau ikut andil besar. Beliau ikut andil besar di dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah. Dudu ning zaman wingi-wingi bae, kawit zaman ning Aceh bagaimana perlawanan terhadap Portugis, setelah terus perlawanan terhadap VOC. Satu sisi harus dakwatul Islam, benerakan wong-wong supaya tentrem, ayem dan sebagainya, tapi satu sisi bagaimana harus berhadapan dengan Belanda. Dan segala cara beliau berjuang luar biasa. Hari kita sih durung apa-apa. Contohnya sih gampang baik, bagaimana cara menanamkan ben wong awam kenal ning rukun Islam. Lamun nganggo hadis langsung ngapalakane kangelan, dijukut nganggo syair gawe syair. Rukun Islam iku ana 5 werna, siji ngucap syahadaten kang sempurna, loro salat 5 waktu wajib ngreksa, subuh duhur asar maghrib lan isya, telu zakat wajib metu kang kuwasa, dibagekna marang wong kang wajib nerima. Loh, coba dikena syair supaya gampang. Papat puasa ing dalam bulan Ramadan, bulan Ramadan akhir puasa malam badak, digawe sihir
dening para sesepuh supaya orang awam itu memahami bagaimana perjuangan, sampai beliau bagaimana menanamkan beli cukup ning agama mawon, termasuk di dalam agama memerintahkan cinta bangsa, cinta tanah air. Aja dikira dengan agama melulu sholat baik beli, sebab Allah Ta'ala gawe suku bangsa. Mesti ini Habib Lutfi mesti ngomong NKRI, ya wajib nih kita sih ngomongin, pan bosen pan beli, mari kita sih tetap pendiriannya NKRI harga setuju lah. Kewajiban kita ngomong konon kanggo menjaga keutuhan wis dimerdekakan andil beli apa pecah-pecah lah, ngisin-ngisinaken ya. Coba para ulama kita bagaimana satu di sisi menanamkan apa diantaranya, tapi jangan mengambil negatifnya. Intinya yang kita ambil bagaimana adanya sedekah bumi, sedekah laut. Sebetulnya intinya membangun cinta tanah, cinta air, cinta tanah, cuma dipisah-pisah jadi beli ketaran loh. Lamun disambung langsung cinta tanah air cekal bali Belanda waktu zaman semono, dipisah sedekah bumi, sedekah laut. Oh, ditutupi nganggo ndas kebo, sing siji tutupi maning nganggo wayang, sing sedekah bumi. Itulah filosofinya yang kita ambil, bukan negatifnya. Itu membangun para bangsa kita ini dulu. Beli cukup sing kono bae. Apa diantarane ana wong gawe omah, mbu ning Dermayu masih ana mbu beli weruh kita. Apa diantarane lamun pan gawe omah wis gawe tinggal wis pasang tiang tengah siling dhuwur dek arane apa kuno molo apa-apa sesuhunan. Yo sesuhunan beli cukup gawe sesuhunan bae lho. Pasang apa? Janur, tebu, pari, kelapa, pisang, masih anak beli itu? Masih. Yo budaya itu ya. Maksudnya apa? Gawe tandingan, gawe tandingan. Masangin merah putih beli blebetaken engko beli langsung anak manakiban, anak macam berjanjen, anak macam pat dan sebagainya, menyani melung ya, mampu menyan bareng ngulek wis daripada mampu kelek sih mampu menyan lu enak diangel-angel temen ya. Sampah mana waktu semono landaku liwat apa masang merah putih dideleng anak menyane anak janure. Nih beli ini kultur tidak apa-apa asal beli dikibarakan go taktik. Hari bendera Belanda zaman penjajahan ning instansi pemerintahan Hindia Belanda benderanya berkibar, tapi bagaimana menanamkan cinta tanah air, menanamkan merah putih di setiap rumah, itu perjuangan bangsa kita pada waktu itu. Yo sira wisan dilapan Bu. Semono hebate biar mereka berkibar ning jaba, tapi kita beli setiap rumah pasti ada merah ditanamkan dari ulama-ulama kita. Sing dadi takonan hari janur semono ayu kuning ku langset ku ndeleng. Apa dikira lamun wis dipasang ning kono terus ditutupi gawe usuk reng terus ditutup digendengi. Beli sampai setengah bulan terkadang 10 dina. Iya lamun musim udan, lamun musim apa running iki masa ketiga panas janure alum, kelire berubah, tebune asem maune manis, kelire berubah, kelapane sing ijo dadi coklat, parine tambah mateng, gedange tambah mateng, benderane ikut mateng beli lho. Benderane ikut luntur beli tidak,
tetap kabeh bisa luntur, tapi Indonesia merah putih adalah tetap merah. Oh, pendirian dahulu bangsa kita itu begitu cara menanamkan. Lah saiki wis berkibar ngadeg, tinggal jaga kesatuan persatuannya baik, ribut baik. Engko apa maning tanggal piraku 2 tahun 24 nih, tahun politik jarene sih. Ya, tahun politik. Wis iklan dewek gini, iklan dewek. Sing kiyen ki anak Habibe ya anak kiai ini sing kene ya pada baik. Tukaran terus. Wong awam bingung milih siapa nggih. Tinggal. Coba. Ayo kita tambah dewasa. Umur kita merdeka sudah 78 tahun, harus tambah dewasa. Ongkong bae sing kampanye malos, kita ya kita. Ayo digawe kompak rukun walaupun beda pilihan. Konon tunjukkan bahwa kita bangsa Indonesia yang mempunyai pedoman apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tunjukkan kita itu orang-orang beradab, berakhlakul karimah, luar biasa. Biar gelombang seperti apa, tetap kita seperti batu karang. Jadi ini aja sampai gelem dipecah belah. Sebab kalau dipecah belah, sing untung wong liya. Lah kita takon, baik bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Itulah. Harus jawab. Kalau tidak, kita cinta Indonesia. Sering melakukan Indonesia Raya beli? Sering. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Wis ngono bae, usah dawa-dawa. Apa di antaranya? Pengen beruli aja, pinter lagune bae. Apa sih sebenarnya di dalam lagu kebangsaan? Loh itu kebanggaan kita apa? Anu BP itu. Iya kita sih cocok. Tapi ana siji sing kelalen kita kono. Apa sebabnya kelalen? Kami semuanya berani menyatakan Indonesia tanah airku. Apa ning jerone lagu? Apa kehidupan sehari-hari? Jawab. Menjadi lagu kebangsaan, tapi walaupun itu menjadi lagu, tetap kita harus mengakui kami bangsa Indonesia tanah airku. Kita harus mencintai. Kalau mencintai tanah airnya, kalau mencintai bangsane, insya Allah tidak mudah dipecah. Wis mengakui sih, aja ngaku Indonesia tanah airku ning lagu baik. Buktikan kalau kita tanah airku mesti kudu menjaga handar beni lan kudu menjaga memiliki dan handar beni. Apa dikira para wali tidak demikian? Semua para aulia illah ikut berjuang, ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini dan dari belenggu penjajahan. Kita andil apa? Ayo, mudah dipicu dan lain sebagainya, diobok-obok. Coba nasionalisme kita mulai melentur. Padahal nasionalisme itu benteng kekuatan ketahanan nasional. Singarane ketahanan nasional bukan TNI Polri saja, termasuk ekonomi, termasuk pertanian. Bagaimana kalau pertanian kita lemah? Bagaimana kalau ekonomi kita lemah? Maka di dalam setiap hal mesti kita mengangkat ekonomi UMKM dan bagaimana mengangkat dunia pertanian supaya kita mempunyai pertahanan pangan. Gitu. Aja malas. Itu termasuk ketahanan nasional, jangan dikira apa. Lah termasuk pertahanan nasional, kerukunan kita, kekompakan kita satu. Walaupun beda pilihan, partai boleh banyak, Indonesia cuma bendera partai silahkan banyak, merah putih cuma loh. Berat ning merah putih apa beli?
Berat di merah putihnya atau tidak? Berat ning merah putih. Berat Indonesianya apa berat yang lain? Indonesia. Itulah kita jaga kesatuan persatuan. Aja melu ruwet be kangge wong-wong sing arep mecah belah supaya Indonesia ben hancur kuwi men carane gembosi. Cinta bangsane, cinta tanah aire. Ayo cinta kepada pemerintahnya. Terus pertahanan Indonesia ku ulama, TNI, Polri. TNI Polri wis jelas nasionalisme ya luar biasa, ulama-ulama ya luar. Lening burikun ku ana pertahanan karane pertahanan semesta rakyat. Loh, primen supaya rakyat supaya kurang kecintaannya kepada pemerintah, bagaimana cara menghancurkan negara ini, pemerintah ini? Bikin hoak supaya rakyat selalu mencari kesalahan pemerintah, selalu mencari kesalahan TNI, selalu mencari kesalahan Polri, oknum-oknum tersebut di orbit supaya apa? Mengendor kekuatan pertahanan nasional. Sadar tuh. Yap. Harusnya kan gitu. Malah kita harus cepat merapat kepada para ulama, para TNI, para Polri menjadi satu gandengan yang kuat. Inilah benteng-benteng Indonesia. Setuju? Oh, udah ngono aja. Ribut wae. Ayo mengko sing kiyen beda pilihan sampai terkadang neng-nengane, terkadang sampai sebulan telulan. Lah, setane melu keplok niku. Nah, maka dari itu pentingnya adanya kesatuan persatuan. Karena itu diantara bagian pertahanan nasional kita menghimbau karena mendekati tahun politik dan lain sebagainya. Maka dari itu ayo rapatkan jajaran yang kuat, yang rapat. Ayo selalu kita bergandengan, umara, ulama, TNI, Polri. Tunjukkan bahwa bangsa kami tidak mudah dipicu, bangsa kami tidak mudah dipecah belah. Oh, kono tunjukkan. Siap le? Ya, aja sangkem siap-siap wae. Dikritik mengkono sajen maning ngomong. Inilah diantaranya khususiyahnya. Habib Lutfi ngomong kini beli bakal bosen selagi ada umur. Pertahanan ahli sunnah wal jamaah, terus NKRI, harga ora bakal bosen ning dibe tetap ngomong untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Oh, no. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itulah diantaranya yang saya bisa sampaikan, walaupun tidak berarti. Uli-uli singhol, ayo sering bercermin pada ulamanya setempat. Sikini kus mulai diobok-obok, habaib dipecah primen supaya Habib karo Habib beli akur, Habib karo Kiai beli akur, Kiai bari Habib bagian de Melayu, mahabain yang para habaib. Ini sudah mulai. Lah, mengko apa maning liyane beli weruh. Makanya kita harus waspada masalah hal ini. Ayo kita jaga ukhuwah, aja sampai luntur mahabbah kita kepada al ulama, mahabbah kita kepada para al habaib, mahabbah kita kepada para aulia. Niki cekeli sing kenceng, sebab niki amanatipun wasitun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semonten kurang langkungipun, mugi-mugi Allah taala maringi manfaat di dunia wal akhirah. Menawi badhe ziarah badhe doa nyuwun sewu aja rebutan salaman. Tangane kita mung siji bae nggih, sing kiwa mung loro dadi loro kangelan. Sing penting deleng ning kiai ning habaib wis dadi obat di kita kabeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.